Ada yang datang dari mana-mana, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Cikancung, ada yang dari Bandung. Masya Allah, luar biasa. Datang berboyong-boyong, datang ke tempat ini. Tidak ada harapan lain, tidak ada tujuan lain, hanya berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para ajengan, para kiai, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, kersana Mang Opai beserta keluarga yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat sadayana kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, tempat yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita sedang menghadiri salah satu majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang dinisbahkan atau yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatul Jannah, sebagai taman-taman surga yang ada di muka bumi. Idza marartum biryadil jannah fartamu. Saur Rasulullah, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Maka mampirlah di taman-taman surga tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah teh? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kan kita sekarang masih ada di dunia. Maka Rasulullah menjawab, riyadul jannah hiya majalisud dzikir. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis yang digunakan untuk berzikir, majelis-majelis yang digunakan untuk bersolawat, majelis-majelis yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana tidak diragukan lagi Sohibul Bait mengadakan majelis taklim ini. Kita yang datang dari mana-mana, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Cikancung, ada yang dari Bandung. Masya Allah, luar biasa. Datang berboyong-boyong, datang ke tempat ini. Tidak ada harapan lain, tidak ada tujuan lain, hanya berusaha dan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah dengan berwasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, karena Allah itu merupakan tempatnya kita meminta, tempatnya kita mengadu, tempatnya kita berdoa. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Musyrik itu namanya. Ya, minta kepada makhluk-makhluk Allah itu tidak boleh. Satu-satunya yang layak kita minta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Ini Allah yang mengajarkan langsung dari Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan pergunakanlah atau jadikanlah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa saja yang bisa kita jadikan sebagai wasilah pelantara supaya kita bisa sampai kepada Allah? Oh, banyak sekali. Yang mana wasilatul uzma, pelantara yang paling besar itu adalah Rasulullah, kekasihnya Allah. Beliaulah merupakan wasilatul uzma, pelantara yang sangat besar, pelantara yang sangat agung, yang sangat layak sekali kita gunakan sebagai pelantara untuk mengetuk pintu Allah lewat jalur Nabi Muhammad. Minta kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad. Kita kalau mau ke Jakarta lewat Sukabumi sama lewat Cipularang, kira-kira cepetan mana? Sukabumi macet, Cipularang kosong. Cepetan mana nyampai ke Jakartanya? Cipularang. Ya itu diibaratkan untuk menuju ke Jakarta itu bisa lewat Subang, bisa lewat Sumedang, ya, nguliling ke Indramayu heula, terus muter deui ka Cipali. Ya. Bisa lewat Sukabumi, Bogor, ada yang lebih dekat lagi yaitu lewat tol. Jadi kita juga yang menjadi tujuan Allah Rabbul Alamin, cuman di sana banyak jalan menuju Allah. Mau lewat jalannya Nabi Muhammad ini ada. Nah, inilah yang kita gunakan adalah jalannya Nabi Muhammad, seperti pembacaan Ratibul Haddad, ya. Pembacaan Maulid Nabi yang barusan kita baca, yaitu merupakan Maulid Sibtu Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu merupakan bacaan-bacaan yang kita gunakan untuk menembus, mengetuk pintu Allah. Itulah merupakan wasilah. Mudah-mudahan, karena kalau kita meminta langsung kepada Allah, ya, dengan berbagai macam hijab yang ada di dalam diri kita, penghalang-penghalang yang ada di dalam diri kita, penghalang dari dosa, penghalang dari kemaksiatan, kemudian penghalang dari ketidakkhusyuan di dalam beribadah, itu mungkin menjadi sebab sulitnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mudah-mudahan ngalangkungan Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad, ngaoskeun sholawat, mudah-mudahan doa urang sadayana enggal kenging diijabah naku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di ngawitan ayeuna urang dipaparinan ka istiqomahan dina ngajalankeun peribadahan taat ka Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dina ngajalankeun kewajiban nu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki peribadahan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, waktu demi waktu, berjalannya waktu itu terus berputar, yang mana kita harus mempunyai usaha upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Introspeksi diri, urang teh hirup di alam dunia teh geus sabaraha lila. Jadi aya anu geus udah ada peningkatan belum di dalam peribadahan kita kepada Allah? Apakah sholat kita tahun-tahun yang lalu sama sholat kita yang sekarang sama atau beda? Ya. Sholat kita yang 3 tahun ke belakang sama sholat kita yang sekarang sama atau beda? Dari segi bacaan, dari segi kekhusyuan, dari segi pengerjaannya tepat atau tidak waktunya. Coba introspeksi diri. Berjalannya waktu 3 tahun, kalau sholat kita 3 tahun sebelumnya sama sholat kita yang sekarang sama-sama aja, berarti kita tidak berusaha untuk memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah. Ya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Alhamdulillah ini mengopai, ya, Sohibul Bait
memberikan kita kesempatan atau membuka majelis taklim yang insya Allah akan diadakan 1 bulan sekali. Sebenarnya itu 1 bulan sekali itu ngampleng teuing. Ya. Untiasa masa minggu teh sababaraha kali, ieu mah sabulan sakali. Sabulan sakali, tapi mudah-mudahan Istiqomah. ku acara sabulan sakali tiasa nutupan kaperyogian orang kangge sabulanan.